Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini Rumah Sakit Ibu dan Anak Restu Ibu Sragen akan mengadakan acara online kolaborasi sehat. Kali ini dengan saya sebagai host, Dr. Oni Pratama, spesialis obstetri dan ginekologi. Kali ini saya tidak akan memaparkan materi tentang kebidanan dan penyakit kandungan, tapi saya akan menjadi host untuk kita mengulik lebih dalam tentang screening dan konfirmasi penyakit yang saat ini sedang menjadi pandemi, yaitu COVID-19. Jadi di sini saya dibantu oleh tamu saya, Dr. Yumita Azatin Amalia, spesialis patologi klinik sebagai penanggung jawab laboratorium di Rumah Sakit Ibu dan Anak Restu Ibu Sragen. Kali ini kita nanti akan berbincang banyak bagaimana kita menempatkan, menyikapi sebenarnya kalau misalnya kita mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium selama ini kita harus bagaimana, karena di tempat-tempat yang akses PCR-nya mungkin kurang seperti daerah lain, kita bisa meningkatkan mungkin sensitivitas dan spesifitas dari menggabungkan antara kedua pemeriksaan antibodi dan antigen. Mungkin nanti akan lebih dalam, lebih jelas, lebih jauh dijelaskan oleh Dr. Yumita. Mungkin sebelumnya Dr. Yumita, dokter boleh memperkenalkan diri kepada teman-teman di YouTube, di Instagram, kemudian di Zoom meeting tentang Dr. Yumita. Silakan dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya pada Dr. Oni dan Restu Ibu yang sudah memberikan kesempatan kali ini untuk kita berbincang sehat sedikit mungkin ya, nggak terlalu banyak karena COVID itu udah rame banget yang dibicarakan. Sekarang ini dalam diramaikan dengan pemeriksaan antigen ya dok ya. Betul. Sebelumnya itu yang ramai itu antibodi. Di mana pemeriksaan antigen dan antibodi ini masih menjadi polemik dan keterbatasan kita untuk penggunaannya dan minimnya dia untuk sebagai diagnosis karena dia hanya mampu sampai screening. Saya Dr. Yumita, spesialis patologi klinik. Saya bertanggung jawab di laboratorium Restu Ibu Sragen, PKU Muhammadiyah Sragen, sama JIH Solo. S1 saya tahun 2003, lulus 2010 dari FK Trisakti Jakarta. Saya mengambil PPDS patologi klinik di UNS Solo. Laboratorium 3 rumah sakit itu yaitu Restu Ibu Sragen, PKU Muhammadiyah, dan JIH Solo. Jangan nggak capek. Oke dokter, mungkin kita tidak berpanjang lebar karena sudah waktunya dok ya. Kita mau mulai dokter mungkin selain pandang kepada teman-teman di Instagram, di YouTube ataupun di Zoom yang sudah bergabung, mungkin kita bisa tadi dokter sudah meluruskan waktu dan tempat saya persilakan. Tapi ini secara umumnya untuk masyarakat luas dan juga mungkin bisa diterima dengan beberapa tenaga medis. Yang pertama itu saya mau sedikit membahas tentang virus corona ini. Coronavirus itu sebenarnya bukan virus yang baru ya, dia termasuk dalam famili Coronaviridae yang sebenarnya udah lama ada gitu. Dia tuh ada 7 jenis virus corona. Yang paling mematikan tuh ada 3. Yang dulu kita kenal dengan MERS, kemudian SARS yang flu, kemudian sekarang terakhir COVID-19, SARS-CoV-2. Kemudian sebelum ada pemeriksaan rapid antigen, kita tuh dulu screening dengan pemeriksaan laboratorium. Sebenarnya sekarang juga masih harus diperhatikan pemeriksaan laboratorium seperti limfosit absolut, terus MLR itu harus dilakukan secara serial dan CFT ya dok. Nah, yang menjadi perbincangan sekarang adalah pemeriksaan antibodi dan antigen. Kapan antibodi dan antigen itu bisa diperiksakan dan apa keutamaannya atau keunggulannya
untuk tempat-tempat seperti di rumah sakit tersebut ya dok, ya kita belum bisa melakukan pemeriksaan PCR secara sendiri dan kita harus merujuk pemeriksaan PCR keluar yang waktu tunggunya juga lumayan lama ya dok. Kemudian sebelum berlanjut ke situ, saya mau sedikit membahas tentang pemeriksaan COVID. Pemeriksaan COVID itu ada tiga metode pemeriksaan COVID. Yang pertama pemeriksaan antibodi, yang kedua antigen, yang ketiga adalah RNA virus. Yang antibodi itu yang kita kenal selama ini dengan pemeriksaan darah, sampelnya darah. Sedangkan yang suka salah kaprah orang itu berpikir pemeriksaan swab. Jadi tidak semua swab itu pemeriksaannya PCR. Antigen pun pemeriksaannya swab. TCM pun pemeriksaannya swab, PCR juga pemeriksaannya swab. Sedangkan sekarang yang bisa untuk mendiagnosis adalah PCR dan TCM. Antigen. Itu yang pertama. Yang kedua, antigen itu sendiri sekarang yang sedang ramai dibicarakan itu yang sering mengganggu itu adalah hasil dari antigen ya dok. Antigen itu yang kita periksa adalah protein dari virus, protein dari virusnya yang diperiksa, di mana setiap benda asing masuk ke dalam tubuh itu ada protein yang bisa dideteksi. Sedangkan antibodi adalah reaksi dari tubuh yang setelah kemasukan dari virus tersebut, tubuh mengeluarkan reaksi berupa antibodi. Jadi keuntungan antigen dibandingkan antibodi adalah terlebih dahulu antigen. Artinya saat kita kemasukan virus, saat multiplikasi virus itu jumlahnya cukup untuk dideteksi oleh antigen, itu bisa langsung terdeteksi oleh antigen saat kita mengambil swab antigen. Sedangkan untuk antibodi, kita butuh waktu di mana si virus itu masuk, membuat tubuh berespon mengeluarkan antibodi. Nah, antibodi itulah yang bisa dideteksi, di mana waktunya untuk mendeteksi antibodi itu adalah kurang lebih 7 sampai 14 hari saat dalam tubuh. Seperti itu mungkin untuk pemeriksaan perbandingan antara pemeriksaan antigen dan antibodi yang sekarang sedang ramai dibicarakan. Terus yang sering menjadi permasalahan adalah apakah hasil antigen ini itu bisa menggantikan PCR, atau apakah hasil antigen ini sudah bisa menentukan bahwa orang ini COVID positif atau orang ini tidak terkena COVID gitu ya dok. Ini kita sebatas antigen dulu. Pada perjalanannya COVID-19 dengan perubahan kebijakan terakhir yang kita dapatkan untuk pemeriksaan COVID antigen ini adalah di mana bila pasien dengan indikasi bergejala yang menyerupai COVID, yang sudah kita sama-sama tahu lah ya, banyak gejala-gejala COVID seperti hanya sekedar demam tinggi, badan kurang enak, terus flu ringan sampai flu berat sampai sesak nafas, ditemukan gejala seperti itu dan dilakukannya pemeriksaan antigen dan ditemukannya antigen yang positif, kita sudah bisa menetapkan gitu ya kalau pasien tersebut adalah terkonfirmasi COVID. Itu untuk yang bergejala. Sedangkan untuk yang tidak bergejala, di mana dia tidak ada gejala tapi ada kontak, kita kan dalam kondisi pandemi ini kita tidak bisa menentukan saya kontak nih, saya enggak. Sedangkan di sekeliling kita ini kita tidak tahu mana yang positif, mana yang negatif. Jadi pada kondisi pandemi ini kita menemukan antigen yang positif, mungkin kita bisa menetapkan dia sebagai COVID positif untuk yang PCR-nya sangat sulit kita kerjakan dengan cepat. Nah, yang menjadi polemik adalah saat antigennya itu negatif. Banyak orang yang berpikir, saya antigennya negatif, berarti saya tidak COVID. Sedangkan
antigen ini belum sampai saat ini belum bisa menjadikan pemeriksaan untuk diagnosa. Jadi antigen yang negatif itu bisa terjadi pada berbagai macam keadaan. Pertama, pada saat virus itu baru masuk, yaitu hari pertama sampai hari ketiga, di mana jumlah virus belum bisa mencapai limit deteksi, batas limit dari pemeriksaan rapid antigen itu yang pertama. Yang kedua, cara pengambilan swabnya itu bisa mempengaruhi adanya pengaruh dari rapid antigen yang negatif. Sedangkan PCR, kenapa dia bisa menjadikan diagnosa atau mungkin kadang rapidnya negatif, PCR-nya bisa positif, itu karena di PCR nanti ada amplifikasi. Jadi pada virus sedikit hari pertama, hari kedua itu dia sudah bisa diamplifikasi dan bisa menjadikan PCR positif. Jadi tetap diagnosis akhir itu ke PCR yang positif. Ya, jadi memang kalau kita memahami sebenarnya untuk tes swab antigen ini ya kita harus tetap butuh pemeriksaan lain ya. Kalau misalnya memang hasilnya negatif ya. Tapi kalau memang positif, tadi dokter sudah bilang kalau tes swabnya antigen positif dengan cara tadi pengambilan yang benar ya dok ya, antara 5 hari tadi ya dok. Mungkin itu memang di awal-awal terinfeksi virus ya dok ya. Tapi kalau tes antigen negatif itu yang jadi kadang-kadang, berarti saya sudah bebas COVID kan, tidak. Dia harus kita, kalau misalnya kita bisa PCR ya dok ya. Tapi kalau memang nggak bisa, kita gabungkan dengan pemeriksaan antibody, mungkin nanti IgG-nya ini kita lihat ya reaktif atau non reaktif supaya kita tahu di posisi mana sebenarnya saat tes antigen itu non reaktif ya dok ya. Sebenarnya gini dok, kita membagi dulu fase COVID ini menjadi 4 bagian ya dok. Yang pertama di mana pasien sama sekali belum pernah terpapar COVID, belum pernah terpapar COVID. Yang kedua adalah di mana pasien terpapar COVID tapi masih permulaan. Biasanya tuh yang nggak ada gejala, yang nggak pernah tahu saya COVID atau enggak. Atau mungkin gejalanya ringan. Atau gejalanya ringan. Nah, itu yang kadang-kadang ini ya dok, tricky ya dok. Ya itu karena COVID itu kayak bermuka 1000 ya dok ya. Gejalanya dari ringan, dari tak berat ya dok. Kita di IGD membuat wacak, demam, batuk, pilek, datangnya diare gitu. Terus kita meloncat lagi dan datangnya sumuk-sumuk aja gitu. Itu yang kadang kita nggak bisa menentukan ini gejala COVID, ini dia bebas COVID gitu. Saat kondisi seperti ini kita belum bisa memetakan hal yang seperti itu. Nah itu fase yang kedua. Fase yang ketiga adalah fase di mana dia sudah terinfeksi COVID dan menimbulkan gejala. Itu fase yang ketiga. Dan fase yang keempat adalah sudah tidak ada gejala dan sudah bebas dari COVID. Itu fase yang keempat. Nah, kita ulas dari fase yang pertama. Fase yang pertama itu kurang lebih 0 sampai 3 hari ya dok. Di mana 0 adalah hari pertama virus masuk, hari kedua dan hari pertama, hari kedua dan hari ketiga. Di mana 0 saat pertama kali virus masuk itu akan sangat sulit untuk mendeteksi dia terkena COVID atau tidak. Karena pertama tidak ada gejala, kedua pemeriksaan PCR-nya pun hampir selalu negatif untuk awal-awal masuknya COVID. Kemudian jadi nggak bisa kalau kita ini walaupun gambaran aja, misalkan ada temen yang terpapar COVID gitu ya, kok dia konfirmasi positif, wah hari ini saya ketemu sama dia gitu, baru hari ini saya ketemu sama dia terpapar COVID, terus kita PCR, terus hasilnya negatif, berarti kita bebas COVID, itu belum, karena hari pertama itu nggak bisa langsung mendeteksi PCR itu tidak bisa menimbulkan hasil positif. Karena apa? Karena virusnya masih dalam jumlah yang kecil. Nah, jumlah yang kecil itu ditentukan dinilai apa dengan PCR dengan CT yang tinggi. Semakin CT-nya tinggi, semakin sedikit jumlah virusnya. Itu yang kalau orang-orang luar bilang CT-nya berapa itu adalah berapa kali virus itu dilipat gandakan sampai dideteksi oleh alat. Jadi kalau ini asumsi aja ya dok, kalau seandainya
alat bisa mendeteksi 50 virus, sedangkan waktu pertama kali masuk virusnya adalah 2, dia harus dikalikan berkali-kali sampai bisa dideteksi oleh alat. Itu yang disebut CT. Semakin tinggi CT, ada yang 40, ada yang 45, ada yang 50, itu dinyatakan negatif. Nah, dari nilai CT yang tinggi itulah akhirnya timbul keluar PCR negatif. Itu diasumsikan pada hari pertama ya, PCR itu negatif karena jumlah virusnya masih sedikit. Dia akan meningkat, dia tidak butuh waktu lama. Virus itu untuk berduplikasi itu tidak butuh waktu yang lama. 2-3 hari sudah cukup virus untuk berduplikasi. Jadi pada hari kedua dan ketiga PCR sudah bisa menghasilkan nilai yang positif. Nah, bagaimana dengan antigen? Ini kan kita pada fase pertama, di mana dia baru terinfeksi. Nah, itu bisa dideteksi dengan PCR. Jadi PCR-nya positif, antigennya belum tentu positif. Kenapa? Karena limit detection atau batas deteksi dari antigen itu jauh lebih tinggi lagi dibandingkan PCR. Kenapa jauh lebih tinggi? Karena pada antigen, apa yang kita dapatkan dari pemeriksaan swab, jumlah virus yang kita dapatkan dari pemeriksaan swab itulah yang diperiksa. Sedangkan pada pemeriksaan PCR, jumlah virus yang kita dapatkan dari swab dilipat gandakan dulu, diduplikasikan dulu, baru dilakukan pemeriksaan PCR. Itu sudah prinsipnya sendiri untuk yang PCR ternyata diamplifikasi. Sedangkan kalau yang swab antigen itu yang real time yang kita dapat ya itu ya. Jadi mungkin bisa aja ya, mungkin secara amplifikasi positif, tapi secara swab antigen masih negatif gitu ya. Mungkin bisa dari itu. Nah, artinya pada saat pemeriksaan PCR pada pemeriksaan antigen kita memang butuh jumlah virus yang tinggi, kirautnya butuh tinggi. Nah, beberapa antigen itu yang sudah mendapatkan izin edar dari bisa beredar itu dia setara dengan nilai CT untuk pemeriksaan PCR itu 25 sampai 30. Di atas itu sudah tidak bisa mendeteksi positif. 25 sampai 30. Jadi sedangkan pada PCR untuk batas negatifnya yang 40, begitu dia diamplifikasi nilai CT-nya 36 itu masih dinyatakan positif di PCR. Ya kan? Padahal karena apa? Batas negatifnya adalah 40. Nah, sedangkan limit detection-nya antigen itu 25 sampai 30. Jadi di atas 30 dia sudah mendeteksi negatif. Padahal PCR-nya masih ada, walaupun jumlahnya lebih kecil dari yang bisa dideteksi antigen. Nah, itulah yang kita sebut fase kedua. Fase kedua di mana itu kan fase pertama kan dia tidak terinfeksi, artinya PCR negatif, antigen negatif, antibodi negatif, karena dia belum pernah terinfeksi. Fase kedua adalah infeksi tahap awal, di mana PCR-nya positif, antigennya belum bisa mencapai viral load untuk dideteksi, makanya antigennya masih negatif. Antigennya negatif karena viral load-nya belum cukup tinggi, antibodinya juga pasti negatif. Di awal-awal itu. Di awal-awal. Masuklah tahap ketiga. Tahap ketiga adalah infeksi lanjut setelah infeksi awal. Sebelum sembuh. Di mana tahap ketiga ini infeksi lanjut, viral load-nya sudah cukup tinggi, artinya PCR-nya positif, karena jumlah virusnya sudah tinggi, antigennya juga positif. Nah, disinilah kita bisa memanfaatkan pemeriksaan antigen itu. Di sini kita bisa melihat antigen. Artinya untuk kita rumah sakit, penunjang kesehatan dengan tidak punyanya kemampuan pemeriksaan PCR, kita bisa men-screening di fase kedua sakit, di mana saat viral load tinggi kita bisa mendeteksi adanya antigen yang positif. Kemudian fase terakhir adalah fase di mana antibodinya positif. Jadi fase ketiga itu antigen positif, kadang antibodinya masih bisa negatif. Walaupun
juga ada respon tubuh yang bisa lebih cepat gitu. Jadi di sini bisa PCR positif, antigen positif, antibodi positif, atau PCR positif, antigen positif, antibodi negatif. Ini fase yang ketiga ini bisa terjadi dua-duanya. Sedangkan yang terakhir adalah fase sembuh. Fase sembuh itu di mana biasanya antigennya sudah negatif dan hanya tersisakan antibodi. Artinya virusnya udah nggak ada, sudah tidak terdeteksi lagi, tapi kekebalan tubuhnya masih ada. Itu antibodinya yang masih positif. Yang menarik mungkin di fase sembuh ini, itulah yang menjadi dasar seorang penyintas COVID bisa memberikan donor plasma. Kalau masih ada titernya 3 bulan sekali, mungkin dari ini bertahan mungkin IgG ini bisa sampai 3-6 bulan ya? Iya, 3-6 bulan. Nanti kalau titernya udah nggak terdeteksi, mungkin dia bisa terinfeksi juga ya dok, kalau seperti itu ya. Jadi kan memang kita pada saat menjadi penyintas yang mau mendonorkan kan juga mungkin harus dicek dulu masih ada titer IgG-nya nggak, jangan-jangan kita hanya memberikan plasma tapi tidak ada antibodi juga kan tidak berkhasiat gitu. Jadi kedepannya mungkin itu juga bermanfaat untuk secara klinisi, oh bisa dipakai atau tidak ini. Oh, dok. Terus berkaitan dengan pemeriksaan antigen ini ya dok ya. Untuk screening di tempat-tempat yang sangat sulit PCR ini perlu dipertimbangkan untuk rute pemeriksaan COVID ini dok. Yang pertama mungkin kalau dia ada gejala, oke, kita bisa langsung pemeriksaan antigen. Itu tidak bermasalah saat hasilnya adalah positif. Pasti dia konfirmasi. Menurut resimen yang terbaru dia sudah bisa terkonfirmasi positif saat dia bergejala dan antigennya positif. Yang sulit adalah saat antigennya negatif. Nah itu saat antigennya negatif. Antigennya negatif. Saat antigennya negatif, dia bergejala. Apa yang harus kita lakukan? Gitu kan? Apakah saya bukan COVID, saya tidak menularkan COVID. Dia mau kemana-mana, katakan. Ya. Nah itu yang ada itunya. PowerPoint-nya kan? Slide. Tolong slide. Slide-nya bisa mas? Maksudnya biar gambarannya lebih enak. Nah itu nanti pada fase di mana saat antigennya turun dan tidak dapat terdeteksi jumlahnya sangat sedikit, itu bisa menyebabkan antigennya negatif. Itu yang bisa kita lakukan adalah coba kita cek antibodinya. Itu yang kita bisa lakukan saat pemeriksaan antigennya yang negatif, jangan berhenti sampai di situ. Kalau kita nggak bisa melanjutkan ke pemeriksaan PCR, lakukan pemeriksaan antibodi. Saat antibodinya positif, kita tidak bisa mengatakan dia tidak COVID atau dia tidak menularkan lagi karena antigennya negatif, tapi antibodinya yang positif belum. Karena kita tidak tahu di mana titik awal dia terinfeksi. Artinya saat antigennya negatif, antibodinya masih positif, dan saat itu kita belum bisa melakukan protokol isolasi terhadap pasien, itu harus dianggap sebagai fase yang infeksi. Jadi harus tetap dilakukan isolasi. Kalau dia tidak bergejala atau gejala ringan, bisa lakukan isolasi mandiri. Selanjutnya kalau bergejala berat bisa melakukan rujukan COVID. Jadi tidak bisa berhenti sampai antigen saat antigen itu negatif. Kalau kita bisa lanjutkan ke PCR itu lebih baik. Tapi kalau tidak bisa, coba lanjutkan ke pemeriksaan antigen. Jadi memang kalau antigennya negatif, jangan buru-buru mengatakan kita positif ya dok. Kita harus menelusuri lagi bagaimana antibodinya. Kalau memang antibodinya non reaktif, memang kita memang berarti pure belum pernah mungkin belum pernah terinfeksi ya dok ya. Pertama mungkin kita belum pernah terinfeksi, kedua mungkin kita sudah pernah terinfeksi entah kapan dan itu sudah antibodinya sudah rilis, sudah hilang. Jadi kayak orang sudah sembuh tapi nggak punya kekebalan lagi. Nggak punya kekebalan lagi, dia sudah sembuh. Tricky ya dok. Ya. Padahal yang diharapkan setelah sembuh adalah kekebalannya tinggi yang membuat kita tidak mudah terinfeksi atau kalaupun terinfeksi tidak memiliki gejala yang cukup membuat sakit. Mungkin nanti makanya kenapa
sekarang ini kan kita mau ada vaksinasi itu mungkin ya itu jadi kalau misalnya kita penyintas, tapi kalau kekebalannya sudah tidak ada, mungkin ya secara head-to-head dengan orang lain ini sama-sama berisiko ya. Kita jika duduk ada asas sebentar. Aman semua ya. Ini yang ya dok, gimana kita bisa memberdayakan apa yang kita punya itu, ketimbang kita harus memeriksakan. Mungkin merujuk. Disclaimer dulu dok, kita pakai slide-nya Dr. Tonang gitu ya. Jadi ini saya pakai slide-nya Dr. Tonang di YouTube-nya beliau yang judulnya Tonang Berbincang ya dok ya. Tonang Berbincang yang mengkombinasikan pemeriksaan PCR, antigen dan antibodi. Kita sebenarnya berterima kasih dulu dok dengan Dr. Tonang memberikan insight juga kepada kita ya kan, sebagai klinisi di lapangan. Ini bisa kita tarik pandangan gitu ya, bahwa kita bisa sebelum kita terburu-buru merujuk melakukan pemeriksaan PCR, kita bisa memberdayakan apa yang kita punya dulu untuk kita men-screening di awal pasien-pasien dengan COVID positif ini, di mana seperti yang ada di slide-nya Dr. Tonang ini, di mana pada pasien-pasien yang belum pernah terkena COVID, semuanya akan negatif. Nah, semuanya akan negatif. Nah, kemudian pada fase awal dia mulai terkena COVID, itu awalnya memang 0 hari sampai hari ketiga tuh PCR-nya tuh sudah positif. 0 sampai kedua itu PCR-nya masih negatif. Walaupun ada beberapa yang memang virusnya masuknya banyak, PCR-nya sudah positif. Tapi kebanyakan PCR pada positif itu pada hari kedua dan ketiga. Cuma memang kadang orang itu hari kedua, hari ketiga nggak ada gejala apa-apa dok. Mereka akan mulai alert saat timbulnya gejala. Mereka akan datang ke rumah sakit atau ke pusat-pusat kesehatan saat timbulnya gejala. Nah, itulah pentingnya kita gitu. Artinya kalau dilihat dari diagram ini, saat timbul gejala, antigen tuh bisa positif. Kenapa kita harus terburu-buru periksa ke PCR yang jaraknya jauh, terus waktu tunggunya lama, sedangkan pasien ini butuh hasil cepat karena dia dalam kondisi bergejala, kemungkinan viral load-nya tinggi, penularannya pun tinggi saat viral load itu tinggi. Mungkin dia butuh kondisi khusus emergensi, akan tindakan atau yang lain ya dok ya. Jadi kondisi khusus ya dok. Makanya kita bisa lakukan pemeriksaan antigen. Di mana saat antigen ini positif, kita bisa mulai menetapkan dia sebagai positif COVID. Jadi kita bisa sedikit memotong gitu ya jalur penularan dari COVID ini. Karena kalau pasien ini nunggu dulu hasil PCR, dia udah mulai menyebarkan kemana-mana yang masih merasa flu-flu aja kok gitu, masih bisa di rumah gitu. Saat dia menunggu PCR tuh mungkin sudah bisa mulai menularkan. Nah, timbul pertanyaan yang tadi awal saya bilang, gimana kalau antigennya negatif, non-reaktif gitu. Kalau antigennya non-reaktif, belum tentu pasien yang bergejala ini tidak COVID. Itulah untungnya atau kegunaannya kita pemeriksaan antibodi yang disertai dengan pemeriksaan antigen yang sudah non-reaktif ini. Kombinasi antara antigen dan antibodi. Antigen itu miliknya protein virus, antibodi itu miliknya tubuh kita, milik tubuh kita yang keluar saat melawan infeksi gitu dok. Nah ini yang sering salah kaprah pasien-pasien gitu ya, atau teman-teman di luar sana. Saya antigennya negatif, tapi rapid saya positif nih. Berarti saya sudah pernah sakit dan saya sudah sembuh. Sedangkan kalau dari diagram ini bisa dilihat, tahap akhir infeksi pun antigennya itu negatif. Walaupun antibodinya misalkan positifnya IgG. Jadi jauh lebih aman walaupun antigen negatif, antibodi positif, kita harus tetap mengisolasi diri minimal 10 hari. Mungkin 10 sampai 14 hari lebih.
Lebih baik. Ya. Oke. Ya Mas, ganti slide mungkin Mas Udin. Oke. Mungkin gitu untuk pemeriksaan rapid antigen antibody. Sudah? Ada lagi dok? Udah. Oh ya. Berarti ya dok ya. Untuk teman-teman sekalian yang sedang mendengarkan di YouTube, di Instagram, di Zoom. Jadi kita mudah-mudahan dengan pencerahan Dokter Yumita tadi, kita juga tidak jadi istilahnya tenang secara ragu-ragu mungkin hitam putih, tapi juga kita tidak takut berlebihan. Dimana kan protokol saat ini sudah jelas ya dok ya, termasuk kita saat ini sedang menjaga protokol kesehatan dok, jarak minimal 1 meter, tetap menggunakan masker ya dok ya, kemudian alhamdulillah kita di ruangan yang terbuka. Ventilasi, durasi jaraknya juga cukup terjaga dok. Oh satu lagi dok, penting bukan keunggulan ya, saya lebih ke yang manfaat dari antigen ya dok. Oh iya betul. Antigen itu selama kita kan punya nih beberapa merek antigen yang sudah masuk rekomendasi WHO dan Kemenkes ya dok. Selama itu jalurnya tepat, dia memang sudah sesuai dengan regulasi, kita menggunakan berarti kualitasnya sudah bagus. Nah, saat kualitasnya sudah bagus dan kita bisa gunakan itu, antigen itu bisa mendeteksi pada saat CT 230. Di mana 30 adalah CT di mana penularan signifikan untuk menularkan ke orang lain. Artinya antigen ini saat kita bisa mendeteksi antigen ini positif, kita bisa mengurangi penularan gitu. Dalam arti kata seandainya kita menemukan di mana antigen itu positif, kita bisa langsung memotong jalur penularan. Seandainya antigen itu negatif dan kita lakukan pemeriksaan PCR, kemungkinan besar CT-nya itu sudah di atas 35. Seandainya PCR-nya positif di atas 30 lah. Dimana saat kita membutuhkan waktu untuk menunggu hasil PCR, yang dari keilmuan belakangan terakhir ini adalah CT di atas 30 penularannya sudah minimal. Artinya saat antigen itu negatif, kita punya waktu untuk menunggu hasil PCR, tapi juga penularannya tuh sudah tidak sehebat saat antigen itu positif. Ketimbang kita belum melakukan pemeriksaan antigen dan langsung melakukan pemeriksaan PCR, saat viral load-nya tinggi kita tidak bisa memutus karena harus menunggu hasil pemeriksaan PCR keluar. Itu bisa dimanfaatkan untuk pada saat viral tinggi, jadi kita bisa memotong penularan yang hebat saat CT-nya itu lagi tinggi-tingginya dok. Terus tadi dokter mungkin terketuk untuk mengenai itu dok, masa berlaku tadi dokter mungkin bisa sampaikan dok, masa berlaku tadi kan dokter sampaikan antara administrasi dan dok, sesaat setelah swab itu kan bisa terjadi beberapa kemungkinan, jadi supaya nanti di masyarakat juga kan kadang-kadang ini berlaku untuk berapa hari, ya itu kan kadang-kadang jadi dok, perdebatan atau mungkin jadi masalah tersendiri dok, mungkin bisa disampaikan dokter. Kalau berhubungan dengan masa berlaku tuh kan lebih ke administratif ya dok, artinya saat masa berlaku dari jasa angkutan umum ya dok ya. Jasa angkutan umum tuh berlaku kalau antigen kalau saya nggak salah itu 3 hari. Kalau PCR 7 hari. Antibody itu 14 hari. Itu berhubungan dengan keadaan umum. Beda dengan keadaan medis pribadi seseorang gitu. Kalau pemeriksaan antigen dan PCR itu sendiri itu hanya berlaku saat dia dilakukan swab. Itu yang perlu dicatat. Itu yang perlu dicatat. Jadi artinya hari ini dia melakukan PCR negatif. Keluar hasilnya 3 hari lagi, ya dia melakukan PCR tanggal 15, itu baru keluar hasil tanggal 18. Yang menyatakan negatif adalah PCR tanggal 15. Sedangkan tanggal 18 kita nggak tahu itu positif atau negatif. Oke. Begitu juga tentang antigen. Saat itu pemeriksaan antigen positif, pulang ke rumah terinfeksi bukan berarti dia bebas COVID. Cuma yang menetapkan dia kenapa 7 hari, kenapa 3 hari, kenapa 14 hari itu berhubungan dengan
administrasi dan waktu pengecekan ulang. Contoh, antigen. Antigen itu akan tinggi pada hari ke-5, ke-7, hari ke-7 lah infeksi atau mulai bergejala. Nah, kalau dia hari ini periksa antigen, dia negatif, terus dia periksa lagi besok, masih negatif. Makanya diberlakukanlah 3 hari. Dan asumsi seandainya dia sudah terinfeksi H-1 sebelum pemeriksaan antigen, misalkan pemeriksaan antigen tanggal 15, dia terinfeksi tanggal 14, tanggal 15 kan masih negatif. Tapi kalau diperiksakan lagi 3 hari setelah tanggal 15, yaitu tanggal 18, itu masih mungkin antigennya akan berubah menjadi positif. Makanya berlakunya 3 hari. Kenapa berlakunya 3 hari dan kenapa harus diperiksakan lagi diharapkan hasil yang positif itu? Karena kalau seandainya dia 3 hari hasilnya positif, itu dia lagi infeksinya. Seandainya dia tidak diperiksakan saat itu, ya udah dia lolos aja. Padahal infeksinya lagi tinggi kalau antigennya positif. Jadi kalau antigen positif memang kemaknaannya konfirmasinya lebih tinggi ya dok ya. Cuman kalau memang negatif lebih banyak kita harus tadi dok ya, dokter harus kombinasi dengan pemeriksaan lain. Antibody. Atau kalau bisa PCR ya syukur alhamdulillah ya dok ya. Kita lakukan pemeriksaan PCR. Maka PCR sekarang mahal banget ya dok. Ya semua ada plus minus ya dok. Tapi untuk keadaan khusus dan keadaan emergensi kan memang pasti berbeda ya dok ya. Kalau memang ini kan kita tadi membahas ini kan kombinasi ini mungkin memang keadaan-keadaan khusus yang memerlukan dok cepat ya dok ya. Kalau PCR mungkin 3 hari baru jadi ya dok. Nah itu kan baru antigen dok masa berlaku. Sedangkan kalau antibody kenapa dia 14 hari? Bukan berarti antibody ini lebih panjang gitu masa berlakunya. Cuman kalau kita mengulang pemeriksaan antibody dalam waktu yang dekat, masih sangat mungkin hasilnya akan tetap negatif gitu dok. Jadi diperpanjang waktunya untuk mendeteksi infeksi yang selanjutnya gitu dok. Karena itu respon tubuh bisa sama ya dok ya kalau atau ya mungkin itu dok ya. Oke, mungkin dari Zoom panitia, YouTube atau dari Instagram sudah ada pertanyaan? Belum ada ya. Jadi mungkin sambil kita coba bacakan pollingnya panitia, minta tolong Bu Deska coba dibacain. Ya. Jadi ini kita sambil ini dok kayak Q&A. Jadi kita cari dari dok? Dari Satgas Covid yang Hoaxbuster dok. Jadi ini ada satu pernyataan, telah beredar informasi di media sosial WhatsApp dan Facebook dengan narasi yaitu sambal bawang bisa menangkal COVID. Dan narasi ini diposting di grup Facebook 27 Desember dok. Ini tentunya hoax ya dok ya, karena di sambal bawang memang ada vitamin C, tapi tidak ada sampai sekarang yang spesifik menangkal virus ya dok ya. Karena ini mudah-mudahan tidak menjadi terus di masyarakat, berarti kita makan sambal bawang otomatis menyebabkan bebas COVID. Kemudian ini pertanyaan yang kedua, beredar postingan juga di Facebook bahwa virus COVID-19 varian baru yang beredar di Inggris nih dok, yang lagi mutasi, tidak dapat terdeteksi melalui PCR. Ini salah ya dok ya? Tetap tes PCR ini bisa mendeteksi 3 spike yang berbeda-beda ya dok, seperti yang sudah dirilis oleh Kemenkes. Jadi tetap untuk pengetesan PCR untuk varian baru tetap bisa nggak dok ya? Jadi gini. Tolong pollingnya Mbak Deska. Memang PCR yang sekarang itu mendeteksi gen-gen yang memang sudah ditemukan sejak awal timbulnya COVID. Kemudian timbullah mutasi baru. Itu mungkin memang menyulitkan untuk pemeriksaan PCR untuk mutasi gen yang baru itu dok. Cuma kan sekarang sudah bisa ditemukan bahwa gen yang terbaru itu dia mutasi di gen tertentu dok, yang dimana kita harus melakukan kewaspadaan terhadap pemeriksaan gen itu dok. Jadi memang sebenarnya tetap bisa ya dok ya, dengan PCR ini tetap bisa dideteksi ya dok ya, walaupun dia mutasi.
Karena kan setiap dari pemeriksaan COVID itu nggak cuma satu gen yang diperiksa, Dok. Nah, jadi beberapa komponen virus yang diperiksa dalam pemeriksaan PCR ini, Dok. Tadi pollingnya. Jadi mungkin juga tadi sudah ditekankan dokter, tadi sudah cukup baik untuk antigen, antibody, dan PCR. Masih ada pertanyaan mungkin di kolom komentar? Belum? Panitia? Belum? Jadi kalau tidak ada, mungkin dokter ada ini, Dok. Kan kalau kita ini di Rumah Sakit Ibu dan RSUD Ibu Sragen ini mungkin sebelum kita tutup ya, Dok. Kita kan hubungannya dengan ibu-ibu hamil saat ini mungkin sebelum bersalin kan di screening dengan apa, Dok? Tes swab PCR dulu, Dok. Nah, sekarang kan sudah mulai kita apa namanya? Mungkin ada swab tidak boleh terus ketakutan ya, karena itu kan kita memang secara teori ya segeralah isolasi mandiri gitu ya, Dok ya. Jadi nanti kita kombinasi dengan antibody ya, Dok. Jadi nanti di RSUD Ibu Sragen untuk tes swab antigen dan tes rapid antibody juga. Satu lagi, Dok. Itu banyak banget ya yang beredar orang melakukan pemeriksaan antigen sendiri di rumah. Itu yang menurut saya sangat disayangkan gitu ya. Untuk kita yang berada di rumah sakit saja gitu untuk memeriksakan pemeriksaan antigen tuh kita punya mekanisme dan protap tersendiri untuk menjaga kesehatan dari nakes dan lingkungan sekitar gitu. Jadi sangat disayangkan kalau ada pemeriksaan antigen yang dilakukan di rumah tanpa protokol kesehatan yang jelas dan keamanan untuk reaktif di rumah sakit mungkin kan dikonsultasikan ke dokter penanggung jawab laboratorium di Rumah Sakit RSUD Ibu Sragen dengan Dokter Yumita ya, Dok ya. Terus kita bisa menindaklanjuti ya, Dok. Intinya tindak lanjutnya kita harus bagaimana? Mungkin itu ya, Dok. Ya, setiap rumah sakit pasti akan ada protapnya saat pemeriksaan antigen, akan selanjutnya harus seperti apa. Kita punya tempat yang mungkin lebih berpengalaman untuk di-sharing ketimbang kita mengerjakan sendiri di rumah tanpa pantauan, tanpa mekanisme yang jelas, tanpa keamanan yang jelas gitu. Oke. Jadi untuk kepentingan screening dan konfirmasi saya rasa cukup jelas sekali, Dok. Jadi dengan pemeriksaan dokter dari awal tadi protein virus, protein manusia, dan akhirnya RNA tadi, Dok ya. Jadi ini kita ke depan mungkin kalau di RSUD Ibu Sragen mungkin untuk kepentingan ibu-ibu bersalin mungkin, Dok, yang sudah usia kehamilan cukup bulan, jika ingin menentukan nanti saya kira-kira statusnya bagaimana, mulai 36 minggu melakukan screening dengan nanti anjuran dokter itu bisa ya, Dokter ya. Kita untuk tempat sudah ada kita sediakan ya, Dokter ya. Untuk antigen insya Allah kita sudah sesuai dengan aturan yang keselamatan untuk nakes dan lingkungan sekitar. Antibody juga kita sudah melakukannya dengan syarat dan persetujuan yang sesuai dengan yang sudah diedarkan Kemenkes dan patologi klinik. Oke, jadi nanti kita akan istilahnya mensosialisasikan bantu terutama di masyarakat Sragen, Dok. Ya mungkin kita jangkauannya utamanya dulu adalah teman-teman di Sragen, ibu-ibu di Sragen. Lumayan banyak, Dok, penduduk Sragen hampir ya lumayan 900 jutaan lebih dan 900 ribuan lebih lah, Dok ya. Jadi ini kita mungkin bisa ikut menyumbang, membantu lah, Dok ya, dalam penanganan pandemi ini. Terutama kan kita bisa seperti dokter bilang kita memutus penularan tadi. Mungkin itu yang kita sampaikan. Mungkin, Dok, ada tambah lagi, Dok? Oke, cukup aja, Dok. Hujan juga ini. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.